Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran. Sekarang yang dibaca tetap masih suratnya surat An-Nisa juz 5, ayatnya yaitu ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna dhalalata wa yuriduna an tadillus sabila. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan, hai Muhammad, alladzina utu nasiban minal kitab, yaitu orang-orang yang diberi bagian Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi Nasoro yang diberi bagian kitab Taurat dan Injil itu. Yashtaruna dhalalata, mereka itu membeli kesesatan. Bayuriduna antadillus sabila, dan mereka berkeinginan untuk menyesatkan kamu dari jalan kebenaran agama Islam. Jadi ayat ini menjelaskan, bertanya kepada Muhammad Allah itu, apa kamu tidak memperhatikan itu? Bahwa orang Yahudi dan Nasoro itu yang telah mendapat bagian dari kitab suci, yaitu Taurat dan Injil itu, mereka itu memberi kesesatan. Artinya diberi petunjuk supaya mengikuti ajaran Rasulullah. Setelah Rasulullah datang memberi ajaran yang baru, yaitu ajaran Islam, mereka tidak mau. Mereka justru pilih sesat saja, mengikuti ayat atau kitab-kitab yang sudah tidak berlaku itu. Jadi mereka itu boleh dikatakan sebagai orang yang membeli kesesatan. Wa yuriduna an tudillus sabila, dan mereka beringinan untuk menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Ya buktinya mereka selalu berusaha mengajak orang-orang yang sudah beragama Islam diajak ke agama mereka. Nah, kalau mereka mengikuti agama mereka, berarti mereka itu tersesatkan oleh usaha mereka itu. Jadi memang mereka itu memang berusaha ingin menyesatkan orang Islam dari jalan yang benar, agama Islam. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Allah itu mengetahui musuh-musuhmu, hai Muhammad, musuh-musuhmu, hai umat Islam. Ya siapa? Ya musuhmu ya orang kafir, orang munafik, agama Nasara, agama Yahudi itu. Ya jelas itu. Dalam Al-Quran selalu menyebutkan kok itu. Jadi Allah mengetahui musuh-musuhmu Muhammad. Musuhmu ya itu tadi, ya, orang-orang kafir, munafik, agama yang itu tadi Nasara, Yahudi itu, yang selalu dia itu musuh agama Islam. Wa kafa billahi waliya, dan cukuplah Allah itu sebagai pelindungmu. Jadi pelindungmu itu Allah, walimu itu Allah. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah itu sebagai penolongmu. Jadi kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah. Seperti kamu bersolat kan baca Fatihah itu, iya karena budu, iya karena stangin. Hanya kepadamu lah Allah kami menyembah dan kami minta pertolongan. Ini cocok dengan ayat ini, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layam bi alsinatihim wa ta'na fiddin walau annahum qalu sami'na wa ta'na wasma' wangdurna lakana khairul lahum waqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Orang Yahudi, dari sebagian orang Yahudi itu ada yang merubah firman Allah dari posisinya. Maksudnya Allah, yang dimaksud oleh Allah itu orang Yahudi itu merubah kalimat Allah, firman Allah di dalam kitab Taurat mereka itu dari posisinya. Artinya di sana tertulis bahwa
nanti akan ada datang nabi yang namanya Nabi Muhammad atau Ahmad. Nah itu dihapus di sana. Jadi sifat-sifat Rasul dihilangkan. Seolah-olah tidak ada berita tentang Nabi Muhammad di dalam kitab mereka. Lah itu dirubah itu masalahnya itu. Dan mereka juga mengatakan wa yaquluna sami'na wa asaina. Kalau mereka itu diajak oleh Rasulullah untuk masuk agama Islam, dia mengatakan sami'na, kami mendengar ya Muhammad, ajaranmu itu tahu aku. Wa asaina, tapi aku tidak mau taat, tidak mau ikuti agamamu itu. Nah begitu. Lalu dia kalau berkata wasma kepada Muhammad, dengarkan Muhammad, tapi dalam hati dia mengatakan ghaira musma'in, wah kamu tidak bisa tahu, tidak mendengar apa-apa itu. Nanya kan dengan Muhammad, suruh mendengarkan, lalu dia memberitahu, walah kamu tidak dengar apa-apa itu. Waro'ina, dan dia mengatakan ro'ina. Ro'ina itu artinya perhatikanlah kami, perhatikanlah kami. Tapi ro'ina itu lalu diputer, ya, mengatakan ro'ina layam bi al-sinatihim, diputar lidahnya, ro'ina di ro'auna. Nah, katanya dibelok-belokkan seperti itu lidahnya supaya artinya lain. Padahal yang dimaksud dia katanya maunya itu mengatakan perhatikan saya, tapi dengan diputar lidahnya tadi itu berarti itu penghinaan kepada Nabi Muhammad. Boleh jadi bisa berarti bodoh Muhammad, tapi itu kan menghina itu. Dia ngomongnya begitu. Watokna fidin. Nah dia mencela soal agama itu, meremehkan Muhammad itu kan mencela agama Islam itu. Nah dia itu ngomongnya begitu itu. Kalau dikatakan dia ngomong sami'na, dikatakan layakuluna ngomong sami'na, aku mendengar ucapanmu Muhammad, dakwahmu, tapi aku tidak taat. Nah, ngomongnya begitu. Kalau dia ngomong pada umat dengarkan, dijawab, oh kamu tidak dengar apa-apa itu. Malah mengatakan ro'ina perhatikan saya, lalu diputar lidahnya yang berarti menghina Nabi Muhammad, yaitu menghina agama Islam. Walau anahum qalu sami'na wa ta'na wasma' bandurna lakana khairul lahum wa aqwam. Walakil anahumullahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Dan seandainya walau anahum, dan seandainya seandainya mereka itu mengatakan sami'na, aku mendengar, wa ta'na, dan kami taat, dan dengarlah dan perhatikan kami. Nah kalau ucapannya begitu itu lakana khairul lahum, itu baik bagi mereka omong begitu itu pada Rasulullah. Tapi omongnya diputar-putar tadi, ya tak? Membantah malahan. Wa'akwam, dan omongan yang seperti belakang tadi, kami mendengar, kami taat, dengarkan dan perhatikan saya. Kalau seperti itu ucapan itu baik, dan itu tepat, itu wa'akwam itu tepat. Walakilanahumullah bikufrihim, tapi memang Allah melaknat mereka, yaitu karena kekafiran mereka itu. Akhirnya apa? Fala yu'minuna illa qalila, maka sebagian orang Yahudi dan Nasara pada zaman Rasulullah itu hanya sedikit saja yang mau beriman mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti agama Islam. Itu. Ini firman Allah. Allah beritahu pada kita sekalian, kondisi umat Islam pada waktu itu dilecehkan oleh kaum Yahudi dan Nasara seperti itu. Ya ayyuhalladzina utul kitab. Allah berfirman pada orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, hei orang-orang yang ahli kitab yang telah, hei ya ayyuhalladzina utul kitab, hei orang-orang yang telah diberi kitab Taurat dan Injil itu, aminu, imanlah kamu bima nanjalna, kepada kitab Quran yang telah aku turunkan kepada Muhammad, musaddiqal lima ma'akum, dan Quran itu membenarkan kitab yang ada pada tanganmu. Jadi Quran itu memang mengakui bahwa Taurat dan Injil itu kitabnya Allah yang diturunkan pada Musa dan Isa. Itu betul. Tapi untuk umat pada waktu itu, setelah Muhammad diutus dengan bawa Al-Quran, kedua kitab itu oleh Allah sudah tidak diberlakukan karena sudah ada agama baru, Rasulnya Muhammad dan kitabnya Al-Quran. Mestinya mereka itu terus mengikuti yang baru ini.
Tapi akhirnya mereka tidak mau kan membangkang terus. Jadi Allah memberitahukan, orang yang telah diberi kitab, imanlah kepada yang telah aku turunkan kepada Muhammad itu. Yang kitab itu juga membenarkan kitab-kitab yang ada di tanganmu itu. Apa ancaman Allah kalau tidak mau? Qabli antat misa wujuha, sebelum aku memutar, aku merubah wajahmu, fanarudaha ala adbar, dan memutar kepalamu ke belakang. Nah, coba bayangkan, wajahnya dirubah dengan wajah yang tidak baik, ya mungkin dengan wajah kera atau bagaimana, lalu diputar kepalanya ke belakang. Wah, bagaimana rasanya, coba bayangkan. Kalau orang diperlakukan seperti itu, bayangkan. Orang Yahudi dan Nasara diancam seperti oleh Allah kalau tidak mau mengikuti agama Islam. Ya, jadi begitu ancaman Allah pada mereka tuh. Awnal anahum kamala anna ashabas sabti. Atau kami melaknat kamu sebagaimana kami melaknat pelaku-pelaku hari Sabtu. Nah, ini pernah terjadi dulu pada zamannya Musa itu kan orang Yahudi itu hari besarnya kan hari Sabtu. Kalau Nasoro itu hari Ahad, hari Minggu. Kalau orang Islam kan hari Jumat. Nah, ada aturan dalam agama Yahudi, kalau hari Sabtu itu tidak boleh mencari ikan. Padahal mereka itu kerjanya, kehidupannya cari ikan. Karena apa? Ya kalau hari Sabtu itu hari suci bagi mereka. Nah, mereka itu disuruh istirahat hanya untuk kemudian belajar agama, tidak cari ikan. Tapi mereka itu licik. Hari Sabtu memang tidak cari ikan ke laut. Malam Sabtu, Jumat malam sudah memasang alat-alat ya untuk penangkap ikan. Nah, setelah nanti Sabtu sore, ya begitu, Sabtunya libur, dia tidak betul-betul pura-pura patuh itu. Ya, Sabtunya tidak cari ikan. Nah, Sabtu malam dia ngambil alat-alat itu, udah penuh ikan. Berarti itu dan licik. Allah tahu itu. Nah, orang seperti itu lalu oleh Allah dilaknat, yaitu dengan cara apa? Mereka dijadikan kera yang jahat, kirodatan kosiin. Nah, jadi kera yang jahat. Nah, orang Yahudi Nasara yang tidak mau patuh pada Allah mengikuti Al-Quran itu diancam seperti ini, akan dirubah wajahnya. Kalau yang tadi dirubah wajahnya dengan menjadi kera, udah wajahnya dirubah, mau diputar ke belakang, bayangkan nih. Lehernya bagaimana? Tidak patah itu. Nah, itu ancaman Allah kepada orang Yahudi Nasara seperti itu. Padahal Allah itu wakana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu mesti terjadi. Jadi kalau Allah sudah mengatakan begitu, nanti terjadi. Nah, gitu. Sebab Allah itu kalau punya kehendak tinggal kun fayakun, jadilah jadi, ya begitu. Bapaknya orang Yahudi dilaknat dengan jadilah kera kamu orang Yahudi, jadi keras semua itu.